Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kembali bersama channel Ubaikan Inhil yang masih lagi membahas seputar pendidikan profesi guru atau PPG. Jangan lupa Bapak Ibu tonton videonya sampai selesai. Semoga tercerahkan, memudahkan Bapak Ibu. Tentunya dalam melaksanakan rangkaian atau kegiatan pendidikan profesi guru atau PPG yang tahap kedua atau gelombang kedua sudah masuk pada lokakarya, di mana lokakarya ini terdiri beberapa tugas yang tentunya wajib dibuat atau ada oleh kita semua sebagai mahasiswa PPG, tentunya juga kepada Bapak Ibu. Nah, kali ini saya akan sedikit berbagi pengalaman ataupun tips bagaimana agar segala rangkaian yang Bapak Ibu lewati berjalan dengan lancar tentunya, sehingga tentunya mendapatkan hasil yang lumayan. Nah, kali ini saya akan membahas seputar share screen, terus juga bagaimana share screen tersebut sebagai persiapan nanti Bapak Ibu untuk presentasi. Yang pertama itu di pair teaching, presentasi pair teaching. Yang kedua yaitu presentasi proposal PTK. Yang ketiga Bapak Ibu akan presentasi hasil PPL atau PTK utuh. Nah, hampir mirip seperti ketika kita atau Bapak Ibu sidang atau seminar skripsi. Nah, kurang lebih seperti itu. Namun karena daring tentu berbeda. Nah, sedangkan kita ketika waktu sidang skripsi, kita menggunakan slide PowerPoint yang sudah ada infokusnya. Kita tinggal menyolokkan kabel saja. Nah, sudah ada standby biasanya. Tinggal ganti laptop. Bahkan lebih mudah lagi, laptop teman itu ketika sudah bagus terkoneksi, kita minjam. Nah, file kita masukkan ke flash disk, kita colokkan ke laptop teman. Nah, itu sangat sederhana, mudah. Bisa di solusinya bisa kita dapatkan mudah. Nah, ketika Bapak Ibu presentasi atau mau pair teaching, presentasi dari 3 hal yang saya sebutkan tadi, pair teaching, presentasi proposal PTK, maupun presentasi nanti hasil PPL, atau juga nanti Bapak Ibu diminta ketika ujian komprehensif. Misalnya menunjukkan hasil RPP yang dibuat, materinya apa. Jadi seperti itu. Benar atau tidak? Misalnya, setidaknya ada 3. Nah, bagaimana itu? Nah, simak betul-betul Bapak Ibu. Jangan di skip videonya. Semoga bermanfaat. Nah, di layar Bapak Ibu bisa lihat. Di sini ada tulisan share screen. Nah, ini Zoom Meeting, aplikasi Zoom Meeting. Karena dosen itu tidak semua menggunakan Jitsi yang ada di LMS. Nah, bahkan rata-rata mereka menggunakan Zoom atau Google Meet. Nah, Google Meet dan Zoom walaupun ada perbedaan, namun hampir sama dari segi untuk men-share file atau dokumen atau bahan presentasi kita. Yang pertama, yaitu Bapak Ibu harus membuka file tersebut. Nah, kita contohkan misalnya file saya, kita contohkan misalnya file
Misalnya kita cari tugas lokakarya ke cek PPL. Di sini cek materi PTK, PowerPoint. Nah, ini filenya Bapak Ibu. Saya contohkan di sini saya sudah membuka file PowerPoint atau PPT, materi atau bahan pembelajaran, karena saya menggunakan RPP yaitu sholat jenazah materinya. Nah, ini contoh saya cari di Google. Nah, Bapak Ibu bisa menyesuaikan materinya apa. Nah, bisa dipersiapkan PowerPoint-nya. Jadi ketika Bapak Ibu ingin peer teaching, jadi bisa menampilkan. Nah, sudah saya buka, kita kembali lagi ke Zoom. Nah, jadi ketika filenya sudah dibuka, nah Ibu kembali ke Zoom, jangan disilang ya Bu. Nah, Bapak Ibu jangan disilang, berarti nanti keluar Zoom-nya atau keluar dari kelas. Nah, jadi kita klik saja di bawah ini barnya, nah, kita klik saja materinya atau folder ingin mencari, membuka filenya. Nah, setelah itu baru kita klik share screen. Nah, sini ada pilihan share screen. Kita coba klik share screen yang multi partisipan. Nah, yang nomor 2. Nah, jadi yang nomor 2 Bapak Ibu serta kawan-kawan pilih. Nah, multi partisipasi. Nah, jadi maksudnya partisipasi yang banyak. Maksudnya semua. Kita klik. Kita lihat bagaimana tampilannya. Nah, ini tampilannya bisa Bapak Ibu lihat. Jadi ini sudah di share screen. Nah, jadi di layar teman-teman termasuk dosen. Jadi ketika kita share screen, semuanya itu terlihat di layar mereka. Nah, jadi Bapak Ibu bisa contohkan. Nah, saya contohkan di HP saya. Nah, jadi Bapak Ibu bisa lihat. Nah, jadi Bapak Ibu bisa lihat di HP saya layar yang sudah di share screen muncul. Nah, tidak terlalu. Nah, itu. Jadi ketika saya sudah share screen, layarnya sudah muncul. Nah, jadi seperti itu. Nah, jadi seperti itu Bapak Ibu. Jadi layar ketika Bapak Ibu sudah klik share screen, eh, maka dia akan muncul ke layar teman-teman kita masing-masing. Jadi dia melihat atau menyaksikan sebagaimana di layar yang Bapak Ibu lihat ini. Nah, jadi di sini ada. Jadi ketika kita ingin menghentikan, di sini ada stop share. Nah, jadi kita presentasi saja. Misalnya ini contoh, misalnya saya menjelaskan. Nah, ini posisi sholat jenazah, kepalanya di utara, kakinya di selatan, imamnya di kepala jika jenazah laki-laki. Terus yang kedua, kita klik lagi yang kedua. Nah, ini yang kedua untuk perempuan, sama hanya posisi imam saja yang di tengah. Terus lagi lanjut kepada lafalnya bagi laki-laki ini, terus lagi bagi perempuan ini perbedaannya maitah atau maitati, sedangkan laki-laki
Nah, ini kita lanjutkan misalnya. Nah, jika sudah selesai slide-nya, kita klik lagi slide berikutnya, langsung pada takbir pertama, ini bacaannya, dan seterusnya. Takbir kedua, Al-Fatihah, dan seterusnya. Nah, kurang lebih seperti itu. Biasanya halaman presentasi itu ada minimalnya, kalau tidak salah minimal saya kemarin itu 10 slide dengan waktu 15, minimal 15 menit presentasinya. Nah, jadi mungkin itu saja seputar bagaimana agar Bapak Ibu bisa nanti presentasi dengan lancar saat peer teaching. Karena sebelum peer teaching, nah nanti Bapak Ibu masuk kepada modul PTK. Nah, modul PTK itu Bapak Ibu akan presentasi proposalnya. Nah, presentasi proposal PTK. Jadi presentasi pertama Bapak Ibu. Nah, sebelumnya nanti Bapak Ibu juga akan membuat video pembelajaran sebagai bahan ajar. Nah, seperti saya ini. Nah, ini masuk pada video pembelajaran sebagai bahan ajar. Nah, jadi saya sekarang bukan praktek pembelajaran. Nah, jadi sekarang saya membuat video pembelajaran sebagai bahan ajar. Nah, bedanya tipis. Nah, kalau video praktek pembelajaran sudah jelas kita mengajar yang ada siswa. Apalagi ya kira-kira? Mudah-mudahan sampai di sini Bapak Ibu serta kawan-kawan mengerti, paham. Nah, kalau tidak salah, tidak lama lagi ketika Bapak Ibu masuk kepada modul PTK, nah di situ yang lelahnya kita ketika kelasnya dibagi, kalau tidak itu tambah berat. Kalau dibagi misalnya satu kelas itu 20 Bapak Ibu, berarti dibagi dua kelompok, satu hari 10, hari berikutnya juga 10. Nah, satu hari kita presentasi, kalau dosennya menginginkan 30 menit, nah Bapak Ibu tinggal kalikan berapa jam kita duduk. Nah, sakit juga pinggang itu. Nah, jadi Bapak Ibu juga harus menyiapkan hal-hal yang teknis. Nah, karena setidaknya itu tidak kurang dari 3 bahkan lebih jamnya. Nah, itu sangat luar biasa. Nah, mudah-mudahan Bapak Ibu bisa memanfaatkan Zoom. Jadi kalau Meet pun tidak terlalu jauh berbeda. Nah, jadi ketika sudah selesai tentu kita klik stop. Nah, maka dia kembali layar seperti semula. Nah, jika Bapak Ibu ingin mengganti background di sini, nah, seperti yang punya saya, di sini ada background. Nah, apa lagi kira-kira? Jadi jangan lupa Bapak Ibu pilih yang nomor 2. Nah, setelah Bapak Ibu memilih nomor 2, baru klik share screen-nya. Jadi dia akan tertampil ke semua layar yang teman-teman, termasuk juga layar Zoom dosen. Nah, jadi seperti itu. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa tonton videonya sampai selesai agar Bapak Ibu paham, mengerti, sehingga memudahkan nanti pada saat pelaksanaan rangkaian PPG tahun 2021 dalam hal presentasi, apakah itu nanti peer teaching yang Bapak Ibu akan menampilkan bahan pembelajaran seperti saya tadi. Nah, teman-teman kita menjadi siswanya. Nah, jadi teman-teman kita bisa melihat materinya. Nah, misalnya kita suruh baca. Misalnya Bapak Ibu yang di tingkat dasar, nah, tentu ada hal-hal yang membaca. Nah, teman-teman kita sebagai siswanya melihat layar untuk membaca, misalnya ayat. Nah, jadi seperti itu. Baca ini ayatnya. Jadi kan mempermudah. Nah, jadi seperti itu. Nah, tentu nilainya sangat tinggi jika kita mampu presentasi dengan bahan pembelajaran yang sudah kita siapkan. Nah, mulai sekarang Bapak Ibu mungkin bisa menyiapkan slide-slide-nya satu-satu semaksimal mungkin
sehingga nanti nilainya tentu bagus. Mungkin itu saja dari saya, semoga bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.